Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dalam channel Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kembali kita dalam acara berbincang-bincang santai, mengupas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesufian, berhubungan dengan agama, khususnya agama-agama yang kodim. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sholat. Apakah itu sholat? Perlu diketahui bahwa secara bahasa sholat itu mungkin artinya doa ya. Dan kalau secara syariat itu bahwa suatu perbuatan yang dimulai dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi secara mendasar sholat itu adalah ibadah utama dalam agama Islam yang merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking utamanya itu di dalam dia ada di yang apa ya, yang kedua ya Dok ya, dalam rukun Islam ya. Pertama syahadat, yang kedua sholat. Terkait dalam sholat ini, dalam bahasa kami ini sebagai sarana, sholat itu sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk malam ini mungkin Pak Yai Dr. Umar atau bagaimana? Ya Dr. Umar atau Yai Suwardi, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sholat itu. Karena pada dasarnya sholat ini kan salah satu bentuk sarana ibadah yang paling utama ya. Baik, silakan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku di luar sana, mungkin ada baiknya kalau disimak ya channel ini, karena ini petunjuk, benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali saya bertanya kepada Pak Yai Dr. Umar, apakah arti dari sholat itu? Karena umumnya masyarakat di luar sana itu melaksanakan sholat, ya ritual sehari-hari itu yang 5 waktu. Dan juga Al-Quran mengatakan, kamu tidak mungkin bisa sholat kalau tidak mengenal Allah. Jadi pusing orang. Kira-kira apanya yang dikenal itu, Pak Dokter? Pak ya Dokter, silakan diterangkan sedikit dulu, Pak ya Dokter. Ya, baik pada Suwardi, makasih atas pertanyaannya. Bahwa pertanyaan Pak Suwardi ini ya, apa itu tentang sholat itu, terus proses penyambungannya bagaimana dibandingkan dengan ritual yang dilakukan di luar sana. Baik, silakan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan.
Selamat malam untuk pemirsa channel MDZ TNKN Al-Mahdi Nusantara, cabang wilayah Sulawesi Selatan Makassar. Alhamdulillah kami baru saja melaksanakan zikir berjamaah atau tawajuh ya. Nah, ini menarik kita membahas terkait tentang sholat. Saya teringat salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ab- Ab- Abu Daud, Imam Ahmad ya, bahwasanya di akhir zaman itu akan ada banyak orang yang merasakan dirinya telah sholat, tapi sebenarnya mereka tidak sholat. Hadis yang sangat mengkritisi tajam terkait tentang fenomena ibadah sholat di akhir zaman, dan di saat-saat inilah kita melihat fenomena tersebut. Nah, tadi disebutkan bahwa sholat secara syariat, secara zahir, memang itu adalah sholat secara jasmani, gerakan takbir sampai salam. Kalau itu kita artikan, sholat itu dari kata salawat, doa atau bacaannya. Tapi perspektif Qadim itu adalah perspektif ilmu hakikat, bahwa ternyata sholat itu juga berarti dari kata wasilah atau wasala ya, yasilu. Itu sampai atau adanya ketersambungan. Kenapa bisa sampai? Karena ya tersambung. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang kita mau membahas, yang dimaksud oleh hadis Rasulullah. Umat sekarang cukup merasa sudah melaksanakan sholat secara zahir itu sudah aman. Ya, sudah merasa melaksanakan perintah Tuhan. Kenyataannya kan banyak orang sholat karena merasa ini adalah kewajiban. Ini adalah mengharapkan pahala dan fadilah. Jadi kalau sholat ini terus yang didakwakan, yakin dan percaya ya, umat ini jenuh dengan dogma seperti ini. Kenapa saya bilang? Karena sesungguhnya sholat yang memiliki faidah, keutamaan, pahala, itu adalah buah dari sistem. Jadi ketika kita berbicara ibadah, itu berbicara sistem. Ada sistem dan metodologi dalam beragama, yang salah satunya adalah sholat, itu baru memiliki output maupun outcome atau dampak. Nah, yang menarik itu di surah Al-Baqarah ya. Di surah Al-Baqarah, kalau tidak salah di surah disebutkan bahwa wahai orang-orang beriman, memohonlah pertolongan kepada Tuhan melalui sabar dan sholat. Nah, dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan sholat itu sangatlah berat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasta'inu bis-sabri was-salah ya. Wa innaha lakabiratun. Ini sungguh sangat berat. Kenapa berat? Ya itu tadi ya. Bagaimana bisa sholat ini bisa tersambung? Di situ beratnya. Nah, banyak orang yang merasa sudah salat, tapi ya tidak sholat karena tidak nyambung. Nah, inilah sebenarnya yang disinggung dalam surah Al-Ma'un, salat yang lalai. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang salatnya lalai. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu lupa, lalai, tapi secara terapan, kekinian ya itulah yang sholat yang tidak nyambung. Atau sholat yang tidak sampai. Nah, menarik ini dikatakan bahwa sholat itu berat, karena tidak nyambung, tidak sampai, terkecuali dalam ayat ini disebutkan, illah ya, kecuali.
illa alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada kata kunci dalam ayat ini bahwa salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Yang seperti apa salat khusyuk? Adalah salat yang berada dalam sistem. Sistem apa itu? Sistem mulaqu rabbihim. Ada sistem ketersambungan yang disebut dalam Al-Maidah 35, itulah sistem wasilah. Jadi orang yang beribadah sholat tidak di dalam sistem, maka apa yang kita harapkan? Sudah tidak sambung, tidak nyambung, tidak sampai ya. Pasti outcome-nya tidak ada pahala dan fadilah itu. Nah, lanjut dari ayat ini disebutkan mulaqu rabbihim. Mereka yang sholat hakul yakin, meyakini ada pertemuan dengan Tuhan. Mulaqu itu artinya ada al-liqa ya, pertemuan. Dan ditutup dengan ayat wa annahum ilaihi raji'un. Karena mereka mencari jalan, menemukan jalan untuk bisa kembali. Jadi inilah visi misi ibadah kita. Bagaimana selama hidup kita ini diberikan amanah untuk hidup ya. Bagaimana kita mempersiapkan ke depan hari ini kita mencari jalan pulang. Salah satunya dengan sholat ini ya. Tapi sholat yang bersistem wasilah. Nah, ini sudah ada koneksi ya, sudah ada paradigma sholat secara zahir itu tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak juga diikuti dengan sholat yang berada dalam sistem wasilah. Nah, di ayat lain disebutkan dalam surat Thaha 14 ya, aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Dan ada suatu hadis disebutkan as-salatu imanuddin. Sholat itulah tiangnya agama. Bisa dibayangkan kalau tiang tidak ada, maka robohlah agama. Karena persoalan apa? Sholat. Begitu pentingnya, begitu fundamentalnya sholat sebagai sebuah sistem yang bisa menyambungkan dalam sistem wasilah itu. Nah, coba kita lihat sistem wasilah ini. Kalau tidak dalam sistem wasilah, maka hampir semua ayat yang terkait tentang sholat itu pasti tidak bisa kita praktekkan. Halo, selamat malam pemirsa. Sekali lagi saya ulang ya. Bagi orang-orang yang beribadah, terkhusus kita agama Islam ini, kalau tidak dalam sistem wasilah, coba lihat hampir semua ayat Al-Quran ya, yang terkait tentang sholat pasti kita tidak bisa praktekkan itu. Coba satu ya. Tadi sholat Thaha 14, aqimis sholata li zikri. Sholat untuk mengingat Allah. Jadi kita disuruh mengingat, prakteknya seperti apa? Coba tanya orang yang tidak dalam sistem wasilah. Mengingat Allah, apanya Allah yang kita ingat dalam sholat? Nah, pasti tidak bisa dipraktekkan ini. Makanya prakteknya itu ya pasti ingat istri, ingat anak, ingat utang, kunci, ingat rumah, hampir semua kita ingat. Kalau 1000 kita ingat, berarti Anda musyrikkan ya, menseribukan Tuhan di dalam sholat. Masuk lagi doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiyah. Saya hadapkan wajahku kepada wajah Tuhan. Gimana cara prakteknya? Orang di luar yang tidak ada sistem wasilah, praktiknya paling membaca doa iftitah. Tapi sekedar dibaca, tapi prakteknya no. Zong, tidak ada. Nah, inilah yang dalam sistem tarekat, terutama tarekat Qadim, yang disebut dengan sistem robita. Jadi sistem robita itu bagaimana kita melakukan sholat, itu diawali sebagai iftitah ini
ada sistem rabit yang berlaku. Inni wajjahtu wajhiyah, saya hadapkan wajahku kepada wajah Tuhan. Wajah Tuhan yang mana kita hadapkan? Nah, ini Siap. pasti tidak bisa diperhatikan. Kalau dalam praktek tarekat Qadim, ya, itu pasti bisa diperhatikan karena ada sistem wasilah di dalam. Kita pasti bisa praktek, tapi orang luar pasti nih zong ya, tidak bisa menghadapkan wajah-wajah kemana mau dihadapkan. Coba lihat ayat-ayat sholat yang lain. Tadi sistem robita tidak ada ya. Kemudian mengingat Allah juga tidak bisa. Apalagi yang bisa kita angkat? Ayat-ayat tentang sholat. Tadi di surah yang terkait tentang sholat daim ya. Daim. Jadi kalau dalam praktek torik, tadi kan disebutkan ya, akim sholata li zikri. Mendirikan sholat untuk zikir, mengingat. Jadi zikir itu untuk mengingat. Nah di dalam surah apa ya, surah Ali Imran kalau tidak saya, 191 coba dibuka. Ali Imran 191 terkait tentang zikir itu disebutkan adalah orang yang sudah termasuk orang-orang yang ulil albab. Ulil albab Ya. itu artinya orang yang mempunyai fuad ya. Fuad itu adalah dari kata fuad ya. Ulil albab, oh salah ya, ulil albab. Ulil albab. Orang yang mempunyai albab itu artinya bagian dari lapisan hati yang disebut dengan lub ya. Jadi lub itu lapisan hati yang paling dalam setelah kolbu ya. Kolbu ada fuad dan kemudian ada lub. Itu adalah lapisan dimensi hati yang sudah memasuki dimensi rohani sebenarnya. Di mana loop ini sudah terjadi ketersambungan. Jadi kalau sudah connect tersambung tadi, maka berlakulah itu tadi salat dhaim ya. Salat yang terjaga zikirnya, terjaga ingatannya. Sepanjang waktu terus menerus. Kalau orang Bugis Makassar bilang salat tapetu. Halo orang Bugis ya, orang Makassar. Kalau dulu kakek nenek atau orang-orang dulu biasa pesannya, kita nggak ngerti nih anak-anak di belakang hari ini. Ada sholat tak petu katanya. Oh ternyata yang ini nih maksud. Salat yang tidak pernah putus, salat yang terus menerus. Itulah sholat daim. Itu ada di surah apa tadi? Al-Ma'arij kalau tidak salah ya. Surah Al-Ma'arij ayat 23 kalau tidak salah ya. Wahum ala sholatihim daimun. Mereka adalah orang-orang yang salat sepanjang waktu. Nah yang menarik dalam ayat yang lain tadi, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Nah ini dia, menjaga sholat itu adalah sampai pada tataran salat wusta. Kalau salat wusta orang syariat bilang, Ya. ada salat subuh pertengahan antara siang dan malam, atau pertemuan malam, siang dengan malam, itu salat duhur ya. Tidak di tengah hari. Siap tengah hari. Ya wusta artinya salat pertengahan. Tapi kalau para pengamat ilmu thariqah qadim, sebenarnya pertengahan yang dimaksud ini adalah pertengahan antara jasmani dan rohani. Itulah tadi kolbu itu. Siap, ya. Terutama kolbu yang sudah masuk pada dimensi yang lebih dalam lagi yang namanya lub tadi. Ulil albab, orang yang memiliki hati yang lub, di situ ditafsirkan orang-orang berakal. Jadi kalau akal itu apa namanya? Orang yang di ulil albab itu memiliki hati yang lub ya, lubuk hati. Ini kadang disebut lubuk hati. Lubuk itu artinya bagian dalam di hati itu. Siap ya. Jadi salat usta itu salat kalbu.
pertengahan antara jasmani dan rohani. Rohani. Disitulah terjadi ketersambungan yang pasti tidak akan terputus. Maka tadi berlaku ya, bukan lagi salat 5 waktu. Kalau 5 waktu mah Iya. Terbatas ya. terbatas dan terputus Terputus. waktunya. Nah, inilah yang membedakan karena memang secara syariat ilmu jasmani ya kita terikat secara hukum fisika, kita terikat ruang dan waktu. Sedangkan salat daim ini, salat hakikat, salat roh atau salat hati tadi ya, salat itu sudah pada dimensi kolbu masuk ke dimensi ruhani. Rohani. Jadi yang salat itu ruhnya ya, yang sudah tersambung kepada yang Maha Ruh, itulah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana dimensi ruh inilah yang dalam hukum fisika modern terkini itulah dimensi kodim ya. Beda dengan kita dimensi jasmani dunia yang terbatas ruang dan waktu disebut dimensi baharu atau alam baharu. Tapi dimensi kodim, dimensi rohani itu pada tahapan dimensi yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Siap ya. Berlaku hukum kekekalan. Jalan. Itulah hukum fisika yang dalam fisika modern disebut sebagai dunia kuantum. Kuantum. Jadi kita masuk dalam alam partikel kuantum, di mana di situ akan berlaku namanya hukum energi, vibrasi, dan resonansi dan frekuensi. Maka ingat kata Tesla, kalau ingin memahami alam semesta ini ya, pahami terkait tentang energi, kemudian vibrasi dan frekuensi. Nah, ini kita bicara dalam hukum fisika ya. Jadi bagi orang yang sholat secara zahir, jasmani, kalau tidak memiliki kiblat roh tadi, kiblat rohani, yang disebut dalam sistem morobita, mereka berdoa, mereka sholat, tapi energi sholatnya itu lari kemana? Iya. Lari kemana? Pasti dia mentok di alam terbatas ini. Makanya ketika kita masuk pada dimensi roh, maka harus kita menggunakan entitas roh. Itulah yang disebut sebagai sistem wasilah sebenarnya. Nah, energi orang yang sudah teraktivasi rohaninya, nah di situ berlaku hukum. Maka energi di situ tidak berlaku apa ya? Di situ sudah ada potensi sebenarnya. Makanya kalau dalam kurikulum kodim sekolah kita bukan lagi energi tapi potensi. Potensi. Karena sudah ada aktivasi roh di situ yang sebagai supportnya kita untuk memasuki alam kodim atau alam kuantum ini ya. Siap ya. Nah, belum cukup kalau potensi, ditambah lagi bila mana kita tidak dalam sistem wasilah, jadi wasilah itu adalah channel. Yep. Channel itu apa? Channel itu adalah frekuensi dan gelombang. Nah, dalam hukum fisika, tadi energi itu bersifat skalar. Skalar itu artinya dia cuma ada potensi ada daya energi tapi itu belum belum bisa digunakan begitu. Kalaupun digunakan, kalau tidak ada channel, tidak ada frekuensi, maka tadi akan berlaku hukum. Kalau tidak ada frekuensi, maka energi kita, gelombang bacaan doa semua akan kabur ya, akan mentok di alam dunia. Maka butuh kita frekuensi, itulah frekuensi alam kodim. Kita butuh guru kodim, kita butuh frekuensi Rasulullah, itulah di sistem wasilah. Ingat, gelombang itu adalah getaran ya, getaran yang merambat. Jadi gelombang itu dia akan ketika ada potensi bertemu dengan frekuensi, maka di situ akan bersifat vektor. Vektor itu sudah ada arah dan tujuan. Bila mana tidak ada frekuensi, gelombang ini mau lari kemana? Dengan energi tadi ya, itu akan mentok di
hukum yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Disitulah iblis, setan akan mengambil alih semua doa, bacaan, dan ritual ibadah kita. Nah, seperti itu mungkin diskusi bincang-bincang terkait tentang sholat. Siap, Yai. Baik, terima kasih, Yai. Kajian yang sangat mendalam dan ilmiah tentang sholat itu ya. Oh, yang saya tadi bahwa secara fundamental ya dasar itu ya, bahwa sholat itu eh, sebagai komunikasi ya, sarana tersambungnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks syariat ini ya. Ini saya kalau dilihat secara penjelasannya tadi bahwa dalam konteks syariat itu ketersambungannya bagaimana itu kan belum bisa dijelaskan secara ilmiah, belum bisa dijelaskan, hanya menjelaskan orang bahwa sholat itu begini begini begini. Terkait dengan yang bersifat itu bahwa di sholat di syariat itu ternyata jangan cuma sampai di situ ya, tingkatkan mungkin kalau dari bahasanya tadi bahwa ada sholat itu yang namanya sifatnya hakikat ya, sholat yang bersifat hakikat. Nah, ini yang jarang orang ini jelaskan tentang itu, makanya saya agak mendalam tadi penjelasannya. Yang saya ingat juga itu korelasi tentang sholat-sholat yang bersifat hakikat itu ya. Hadis itu tadi tentang hadis itu ya, bahwa sholat itu menegakkan sholat itu, terus akim salat al-zikri. Ya mungkin ujung-ujungnya barangkali itu kalau ini ada yang istilah itu as-sholatul mi'rajul mu'minin. Ya. Nah, barangkali puncak barangkali di situ ya. Ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit tentang itu. Jadi tadi di awal ya kita sudah sepakat dengan salah satu ayat yang fundamental tadi, bahwa salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Mereka yang dalam salatnya itu secara hakul yakin mengalami secara empiris pertemuan dengan Tuhan, karena disitulah kita akan kembali kepada Tuhan. Sekarang buka surah Al-Baqarah 56 ya kalau tidak salah, ke 54. Nah makanya tadi disambung, ini menceritakan alur sebenarnya, flow ya, flow. Dari alam baharu manusia naik ke alam akhirat atau alam roh itu, atau alam qadim, dan kita menuju ke pertemuan dengan Allah di ujung akhirat, itulah maha akhirat atau maha qadim. Nah ini flow sistemnya. Ya. Nah kalau ini flow inilah yang disebut sebagai sistem sebenarnya. Jadi sistem itu ada inputnya, ada flow prosesnya, dan kemudian ada tujuannya, goalnya itu adalah ilahi rojiun. Karena ketahuilah semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, proses flow ini mengurutkan kita adanya sebuah transmisi tadi ya, energi, vibrasi, gelombang mengarah ke vertikal ya. Jadi vertikal itulah kita menuju pada lapisan dimensi-dimensi yang disebut sebagai mi'raj. Jadi mi'raj itu adalah naiknya gelombang kesadaran kita. Siap ya. Dari lapisan baharu masuk ke lapisan-lapisan kodim atau lapisan akhirat ya. Inilah yang diceritakan dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul, akhirnya mendapatkan perintah sholat, karena memang sholat isinya itu sebenarnya. Siap ya. Iya. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi ini sekali lagi, kalau sholat belum ada mi'raj, berarti disebutkan hadis ini ya belum beriman. Siapa orang beriman tadi ya? Orang-orang yang sudah ditanamkan nur, iman, dan nur kitab dalam Asyura 52. Itulah dalam metodologi agama yang disebut sebagai baiat atau aktivasi rohani, aktivasi roh atau penanaman nur sebagai tadi ya potensi yang ditanamkan. Jadi kalau
sekedar energi, tidak ada potensi yang kita tuju ya, pasti ini akan berlawanan dengan hukum matematika fisika ya, bahwa relatif itu tidak akan pernah bisa menjangkau yang maha mutlak, yang tak terhingga, kecuali kita menggandeng unsur mutlak atau unsur tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nurun ala nur. Itulah yang disebutkan dalam surah An-Nur yang dibawa oleh frekuensi Rasulullah, Nur Muhammad, dan kemudian Nur Malaikat Jibril, dan di balik itu adalah nurnya Allah sendiri, dan itulah yang menyampaikan kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau secara manual kita beribadah, sholat, doa, mau menghadirkan ya kehadirat Allah itu zong. Siap. Baik secara hukum fisika, hukum metodologi agama ini tidak bisa. Ya, seperti itu Pak. Ya, makasih kajian yang sangat mendalam, luar biasa ya. Tentang ini, baru tentang sholat ini ya. Artinya bahwa ya buat saudara-saudara yang ada di luar cuma satu, Pak. Perbaiki sholat, tingkatkan sholat kita ya dengan cara cari orang-orang yang atau cari satu yang bisa menjelaskan tentang sholat itu yang sebenar-benarnya, sehingga kita tidak tersindir oleh ayat Al-Maun ya, bahwa celaka orang-orang yang sholat karena lalai. Saya pikir cukup itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, billahi wal inayah, billahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.